Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam inovasi. Nah, ini di samping saya sudah hadir bersama kita gitu ya, salah seorang tokoh yang cukup berperan gitu ya di Innovation Center. Nah, kita sekarang lagi ada di sebuah kota yang bisa dikatakan kotanya dingin gitu ya. Enak gitu ya untuk berdiskusi mungkin ya Pak Faris ya. Amin. Nah, ini kami hadirkan langsung dari Innovation Center dari ITDRI Telkom Indonesia. Beliau adalah Farisko Nurditama. Farisko Nurditama. Ya. Nah, ini beliau adalah termasuk bagian di bidang learning. Ya, betul. Nah, di bagian learning yang akan mengelola tentang inovasi. Inovasi apa? Nanti kita akan tengok langsung. Nah, di depan saya itu sebenarnya ada satu gedung yang cukup bisa dikatakan membuat kita ingin tahu. Karena di dalamnya itu banyak semacam inovasi-inovasi yang memang telah dikembangkan oleh ITDRI. Ya, gitu ya. betul. Mungkin boleh singkat cerita Pak Faris atau Kang Faris atau Mas Faris nih saya ngomongnya. Kang boleh kan di Bandung ya? Kang aja ya. Jadi saya dipanggil Kang gitu. Boleh. Oke. Jadi Kang Faris, ini tuh kita pengen ngomongin tentang ITDRI gitu ya. Sebenarnya itu apa? Etinitas seperti apakah ITDRI itu? Kalau boleh di-share ke teman-teman semua. Siap, makasih Kang. Tadi ITDRI ya, sebenarnya singkatannya kan Indonesian Telecommunication Digital Research Institute. Oke. Nah, itu kalau saya itu ada mandat dari kementerian juga, dari Pak Presiden juga yang pengen meng-create 9 juta talent ya. 9 juta talent ya? Iya, Wow. 9 juta digital talent, di mana ITDRI itu harapnya bisa jadi hub buat learning, research, dan innovation seluruh BUMN. Jadi tiga triangle gitu ya, antara learning, research, dan innovation. Karena itu merupakan satu kesatuan juga ya. Betul. Tapi kita koordinasinya atau kolaborasinya nggak cuma antara BUMN ya. Kita ada Pentahelix. Oh, Pentahelix. Iya. Nah, ini ngomongin Pentahelix itu juga kita agak awam. Gitu. Oh iya. Mungkin boleh di-share Pentahelix itu apa gitu sebenarnya? Siap. Jadi Pentahelix itu ada 5 bagian lah. Ada dari teknologinya, ada dari bisnis, ada dari governance, ada dari akademi, dan ada dari komunitas. Komunitas itu memang maksud sekitaran Kota Bandung? Enggak, seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia. Community yang bergerak di dunia digital ataupun yang akan ke sana bisa kita kolaborasikan. Jadi difasilitasi di ITDRI ini. Betul ya, gitu. kita sebagai hub. Nah, itu tadi ya. Jadi ada Pentahelix gitu ya. Kemudian ujung-ujungnya adalah sebuah improvement atau inovasi yang di-create. Gitu ya. Yang memberikan mega impact. Betul. Nah, berdampak gitu ya. Jadi teman-teman semuanya harus tahu bahwa inovasi itu harus memiliki dampak. Kalau cuma sekedar inovasi yang dilombakan itu bukan inovasi. Bukan inovasi. Tapi harus memiliki dampak gitu ya. Iya. Nah, sesaat lagi kita akan geser ke sebelah supaya nggak terganggu nih kan. Nah, sepertinya suara-suara motor sudah mulai banyak gitu ya. Karena memang kita ada di lokasi outdoor dari ITDRI. Nah, kali ini kita akan sedikit masuk ke area depan. Itu nanti ada Innovation Center. Betul. Oke, langsung saja kita coba pengen tahu sebenarnya Innovation Center itu apa gitu ya. Oke, nah kali ini kita sudah ada di sebuah gedung yang luar biasa yang tadi sempat saya janjikan di depan gitu ya, Pak Faris ya, Kang Faris gitu ya. Kang Faris. Bahwasanya ini adalah sebuah Innovation Centernya ITDRI Telkom. Betul Kang. Gitu ya. Nah, seperti tampak di bagian belakang tuh ya, sudah ada beberapa pengunjung yang memang cukup antusias untuk melihat seluruh inovasi yang ada di PT Telkom, termasuk di ini ya, di ITDRI gitu ya. Nah, boleh kita langsung nengok ke? Boleh. Silakan. Siap. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin tentang Innovation Center, ini inisiasinya siapa Pak? Mungkin dari karyawan kah atau memang dari director kita yang Oke. Kalau untuk pelaku inovasi ya, itu kita ada 2. Kita ada 2, yaitu dari bottom up maupun dari top down. Kalau bottom up pasti karyawan-karyawan punya ide, voluntary, saya masukin ide. Ada dari top down juga, harus berinovasi terkait hal ini juga ada. Oh, jadi instruksinya langsung dari atas juga ya? Ada juga karyawan Telkom seluruh Indonesia. Betul, ya? voluntary dan top down. Tapi kalau Innovation Center sendiri ini emang part of ITDRI. Jadi ini jadi living lab. Living lab. Iya, kalau kata chairman ITDRI kita jadi living lab buat inovasi-inovasi yang udah siap digunakan lah yang kita pilih gitu. Tapi ini agak menarik gitu ya, teman-teman ya. Karena di sini itu cukup banyak orang yang berkunjung gitu ya. Itu yang kedua, suasana yang terbangun itu kayak masih bau-bau cat yang baru gitu ya. Ini bagaimana nih? Apakah nanti ada pengembangan lanjutan kah atau masih dalam progres seperti apa? Betul sekali. Kalau dari Innovation Center sendiri kita ada 4 version. 4 versi ya? Iya, ada. Saat ini masih di 1.4 kalau nggak salah. 1.5 mau menuju 1.5 ya. Belum mau ke 2.0 tapi masih 1.5. Nanti akan dikembangkan lebih komprehensif lagi. Sampai di 4.0. 4.0. Jadi masih bahkan ada pengembangan lagi gitu ya? Betul sekali. Dan nanti kalau udah
4.0 kita baru bisa mau publish ke eksternal. Oke, jadi inline gitu ya dengan industri 4.0, Ya. tapi kita juga menyiapin society 5.0 gitu Iya, ya. betul. Nah, ini kita sudah di dalam ruangan nih. Ini lucu Pak, di depan saya itu Ya. teman-teman ada kayak interplay inovasinya Betul. ITDRI gitu ya. Boleh dijelaskan Pak sedikit ini sedang apa beliaunya dan inovasi yang dibangun itu seperti apa? Oke, siap. Ini namanya inovasinya smarteye.id. SmartEye.id. ID ya, seperti tulisan smarteye.id itu seperti VR AR platform buat teman-teman di dunia digital ya. Nah, saat ini sudah dipakai juga buat kayak pelatihan. Jadi tadinya misalkan bayangin pelatihan kalau di Krakatau Steel misalkan cara ngeplat baja misalnya bikin plat baja. Nah, ini bisa pakai virtual. Cara gimana sih? Oke, jadi sebagai bagian dari learning juga ya, Betul. memberikan arahan. Jadi teman-teman nggak sekali. usah ke pabrik, Iya, ke workshop, betul tapi sekali. cukup dengan menggunakan alat ini. Ya, saat ini masih di learning dan ada juga kemarin udah ke pariwisata juga. Oke. Kemudian ada ke tourism dan sebagainya dan saat itu dikembangkan. Untuk Smart Eye ini sendiri sudah dikomersilkankah? Sudah, Atau masih sudah. dalam prototipe. Oh, Sudah dikomersilkan dan sudah dipakai beberapa kayak properti, perusahaan-perusahaan properti udah pakai, pariwisata, tourism juga sudah pakai. Kemarin buat learning education juga sudah dipakai. Oke, jadi memang ambience yang dibentuk itu ya untuk tadi itu ya memberikan pemahaman gitu. Tapi nggak hanya sekedar itu kan, bisa juga mungkin untuk virtual visiting ke pabrik bisa juga ya. Bisa juga. Kalau contohnya di sini kan, lagi mati. Tadi ada virtual ke Mekah. Oke. Jadi ada haji online gitu ya. Oh, gitu. Caranya Mekah tuh Betul. ngapain aja dan bisa. Jadi kita nggak perlu bayar mahal-mahal gitu ya. Kita langsung datang ke ITDRI. Iya, cuman kalau biar Bisa haji afdal harus online. ke sana. Ah gitu. Tapi diterbitkan nggak sertifikat haji online? Oke. Nah ini juga tampak di sebelah sana cukup Ya. banyak inovasi. Kita Ya. boleh bergeser. Oh, boleh. Pak Siap, siap. Faris? Oke. Siap. Nah di sini kalau misalnya kita boleh tahu, nah ini Ya. juga termasuk inovasi atau bagaimana? Boleh. Ya betul. Tadi kayak Smart Eye ID, Big Box ini juga datangnya dari inovasi. Kalau yang sempat kita share kan ada namanya program Amuba ya. Nah keduanya jadi Amuba. Tapi kalau ini lebih ke platform Big Data, Big Data Oke. Analytic ya. Jadi ini big data ya. Memang karena sekarang concernnya adalah semua data itu harus dikolek dengan teknologi yang sophisticated Betul, gitu ya. betul sekali. Dan harus di manage kan, nggak boleh tercecer gitu. oke. Karena mahal karena sekarang data is now currency kan. Data Is now currency. Oke, data is now currency Iya. teman-teman. Nah kali ini kita sudah ada di big data gitu ya, Ya. inovasi yang bergerak di bidang data gitu Betul, ya. Nah data ini analytics. inisiasi dari karyawan sendiri. Karyawan, kalau ini karyawan. Oke, tapi di level apa boleh tahu? Karyawannya. Iya. Campur sih, ada yang dari staff, ada yang dari manajer. Oh ini jadi satu tim gitu ya? Satu tim. Oh, jadi Kita rata-rata berproses. semua entrepreneur yang ada di sini itu satu tim. Betul. Oke. Jadi memang kita perlu tim yang kuat gitu ya, yang solid untuk bisa mengembangkan semua ini Yes. gitu ya. Yang penting passionate, kemudian mereka data driven sama customer centric. Oke, ini big data kan ya, berarti Ya. harusnya big impact juga ya. Iya. Nah, bagaimana tuh mengimpact terkait itu tadi, data bisa Iya. mengimpact kepada sebuah perusahaan. Oh siap, karena kalau dari dari tren kan data is now currency ya. Data Mata is uang now sekarang adalah data. Teman-teman Big Box ini meng-manage data-datanya itu dengan di platformnya. Jadi itu bisa dipakai oleh perusahaan. Oh ini ternyata ada data ini, ada insight baru, bisa buka bisnis model baru atau bisa bikin insight baru dan sebagainya. Oke. Dan dulu ini dipakai internal dulu. Oke, Dipakai sekarang sudah komersil. Sekarang sudah dikomersialkan. Nah, kalau boleh tahu biayanya berapa nih ya? Waduh, Untuk mungkin membuat sebuah ini ada beberapa paket. Kalau enterprise biasanya kan ada custom ya. Betul. Ada data integration, ada data lake dan sebagainya. Oke. Nanti bisa ke thebigbox.id aja. Oh gitu. Jadi kita thebigbox.id. kita Iya. komunikasi mungkin di big box. Thebigbox.id. Oke. Iya. Kalau ini boleh touchscreen atau bagaimana nih? Oh, ini pakai. Oh, pakai ini bisa, ya. bisa. Oke. Boleh kita bergeser ini aja cukup banyak Oke, siap. inovasi gitu ya di ruang ini gitu ya. Nah, Ya. kita bergeser kemana nih kira-kira? Boleh ke bagi data, biar Bagi agak data. inline, biar ada Oh, tentang perbedaan. data gitu Iya, ya. betul. Oke, nah sekarang ini lagi off nih apa atau gimana nih kira-kira? Oh iya, ini ada namanya bagi data. Oke. Ini juga Amuba juga dulu. Amuba. Sekarang udah bisa Oke. dikomersialkan juga. Dan ini terkait data juga. Oke. Cuman saat ini mereka lebih ke profiling. Jadi Profiling untuk? profiling data-data. Misalkan perusahaan, misalkan Krakatau Steel mau rekrut. Nah, calon-calon karyawan itu Talent-talentnya itu. talent-talentnya di profile. Oke. Ini orangnya ekstrim enggak dan sebagainya. Jadi database-nya di sini. Betul. Jadi mapping talent gitu ya. Betul. Oke. Jadi insight data kita. Oh ini oke, ini cocok, ini enggak dan sebagainya. Boleh. Kalau ini juga sama, sudah dikomersilkan. Sudah. Sudah. Oh, jadi semua rata-rata inovasi yang di sini itu sudah dikomersilkan. Ready to use lah. Oh, jadi artinya memang sudah dipasarkan masyarakat, boleh siapapun mau misalkan mengadop ini gitu ya. Iya,
Ya, betul. Oke, nanti langsung berkoordinasinya dengan ITDRI. Ya, dengan internet juga bisa. Oke, berarti assignment-nya itu nanti sama ITDRI gitu ya? Ya, kalau untuk perusahaan-perusahaan BUMN atau Pentahelix, kita Oke. hubnya ada ITDRI. Terus satu lagi nih, kalau kita ngomongin inovasi, sebenarnya kan kita ngomongin tentang mindsetnya juga ya. Iya, oke. Nah, mindset itu ada nggak sih sebenarnya program-program yang diterapkan ke mungkin masyarakat sekitar daerah Bandung Oke. yang diberdayakan gitu ya, untuk disiapkan masuk ke Telkom mungkin ya? Oke, siap. Tapi sebelum masuk, jadi mereka sudah paham terkait apa sih digital talent. Ada nggak program seperti itu? Ada. Oke. Kalau boleh cek Instagramnya di Living in Telkom. Oh, Living in Telkom. Iya. Oh, itu bukan sekedar karyawan saja ya? Bukan sekedar karyawan. Oke. Jadi di Living in Telkom tuh kadang-kadang ada program kayak mungkin itu udah reguler lah ya. Ada namanya Digistar. Digistar. Oh Iya. ya, pernah dengar aku. Pernah dengar ya? Digistar. Oke, Digistar oke, oke. itu kesempatan buat, tapi saat ini masih mahasiswa atau ya levelnya akademi berarti ya. Iya, berarti masuknya ke Masuknya. institusi ya? Ya, mahasiswa-mahasiswa yang mau join. Bukan institusi, sorry. Oke. Mahasiswa S personal bisa daftar. Oh, boleh. Iya, Oke. boleh untuk merasakan bootcamp di Digistar. Oh, nanti dibikin sebuah inkubator khusus gitu mereka untuk Iya. mengembangkan inovasi. Untuk belajar. Untuk belajar knowledge-nya dulu. Knowledge-nya iya. Kalau pengembangan inovasi, kita juga ada namanya Ayo Bikin Nyata. Ayo bikin nyata, Ambil. itu program lanjutan dari yang tadi. Ya, dilanjutkan Digistar. Oh, oke. Jadi mahasiswa bisa masuk ke situ. Oke, kalau saat ini sudah berapa batch Pak kalau boleh tahu Digistar? Wah, kalau Digistar setahu saya sih udah 2 atau 3 batch ya. 2-3 batch. Kurang lebih 2-3 Memang masif ya untuk seluruh Indonesia, Iya, teman-teman gabung gitu ya. dengan waktu misal 2-3 bulan lah untuk belajar. Baik. Ini di sebelah sini juga Ya. nih. Ini apa nih, boleh tahu juga nih? Oke, kalau ini namanya Ocha. Ocha, soalnya agak sedikit besar gitu ya layoutnya gitu ya. Ini Ocha yang Ocha. tadi disampaikan Betul Kang sekali. Faris tadi Iya, ya iya, di betul. presentasi. Betul, Kang tadi Raga, ya. Oh, ini Ocha. Nah, ini apa nih? Harus bagaimana dan apa impact yang diberikan? Ya, ini Ocha Omni Communication Assistant. Omni Communication Assistant. Ya, betul Oke. sekali. Ini tuh semacam apa? Semacam visual dashboard kah atau apa nih? Gampangnya mungkin kalau kakak mau meng-engage customer, meng-engage orang, ada namanya CRM ya, Customer Relation Management. Customer Relation Management. Iya. Oke. Misalkan kita mau WA blast atau blasting oke. info, nah kita bisa Ke pakai. orang-orang yang sudah masuk dalam database-nya. Bisa dipakai, ini kan dipakai buat ini ya, B2B ya. Oh, B2B. Bisnis to bisnis. business. Ya, jadi kalau yang punya bisnis, punya customer mau pakai ini bisa. Soalnya saya agak menarik gitu ya. Iya. Ini itu pemahaman saya itu rumah sakit. Nanti lengkapnya bisa ke ocha.id, ochaindonesia.co.id, sorry. Oke, ocha.co.id. ochaindonesia.co.id. Jadi betul teman-teman semuanya memang di sini itu luar biasa. Baik dari ujung sebelah sini, sana, sini sampai sini semuanya inovasi. Ya. Nah, dan ini nanti gedungnya akan dikembangkan lagi. Betul sekali. Dan diisi dengan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Betul, gitu ya. interplay yang lebih oke. Oke, nah ini satu statement yang mungkin bisa memberikan dampak ke teman-teman yang nonton nih, Pak Kang Faris ya. Oke. Nah, kira-kira apa nih? Wah, ditodong nih ya. Closing statement untuk teman-teman supaya mau berinovasi. Silakan. Ya, oke. Kalau ini kata-kata mentor saya. Jadi kalau di kehidupan tuh there is nothing failure, only feedback. Jadi teman-teman jangan takut untuk berinovasi, karena inovasi kalau udah ke-impact ke orang lain itu rasanya tuh senang banget. Mau Kalau sudah berinovasi. berinovasi ada impact-nya, wah senang banget pasti. Oke, terima kasih. Jadi bikin nagih ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu berinovasi, karena inovasi itu bikin nagih. Iya. Satu statement lagi, inovasi itu bukan untuk dilombakan, tapi inovasi untuk dikerjakan. Dikerjakan. Saya Iya. Yuda Dwi Laksono dan Kang Faris Faris. undur diri dari ITDRI Telkom Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.